Kami mengundang Ibu Pendeta Delsi Mamonto Angkol STH MSI yang nantinya akan memberikan pembahasan untuk topik wariskan perintah Tuhan kepada anak cucu cicit, yang nantinya akan berdasarkan pembacaan Alkitab dalam Ulangan 4 ayat 1 sampai 20. Kami mengundang Penatua Kolom 6 Bapak Penatua Ramli Urara untuk membacakan bacaan Alkitab kita di saat ini. Untuk bacaan Alkitab kita yang kedua ini dapat dalam kitab Ulangan pasalnya yang keempat, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Dengan perikop, Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusat langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suara rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan,
yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Jauh di sana pembacaan Alkitab. Kami beri kesempatan kepada Ibu Pendeta Delsi untuk memberikan pembahasan tentang pembacaan ataupun tema kita saat ini. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Materi kita di saat ini bertema tentang wariskanlah perintah Tuhan kepada anak cucu cicit. Wariskanlah dengan kata dasar waris atau warisan, tentu berbicara tentang sesuatu yang diberikan atau diturunkan kepada, kalau dalam keluarga, orang tua terhadap anak. Jadi bisa bicara tentang warisan seperti harta, atau harta pusaka peninggalan turun-temurun, tapi juga bisa berbicara tentang warisan nama baik keluarga. Wariskanlah, ini menunjuk kepada kata perintah, berarti harus diturunkan atau harus diberikan dari pewaris kepada yang penerima warisan ini, yang memiliki hak untuk menerima warisan. Sehingga kita memahami bahwa arti warisan ini berpindahnya sesuatu atau sesuatu dari seseorang kepada orang yang lain, atau dari kaum yang satu kepada kaum yang lain, dari generasi tua kepada generasi yang muda. Namun tentu berbicara warisan tidak hanya terbatas pada suatu benda, apakah itu tadi harta kekayaan, tapi kalau bicara misalnya nama baik, tentu bicara juga tentang sifat, karakter, etika yang tentunya dapat diberikan sebagai suatu warisan yang dapat dipertahankan, sehingga generasi yang baru itu juga akan memiliki sifat-sifat atau karakter-karakter yang baik. Dan dalam konteks kita sebagai gereja atau di dalamnya keluarga-keluarga Kristen, maka selain kita bicara warisan tentang harta, tapi juga bicara tentang warisan harta sorgawi, yaitu tentang keselamatan, maka sudah tentu warisan yang di dalamnya bicara tentang firman, doa, bagaimana kita tetap terus taat dan setia berdoa, beribadah, sebagaimana ini juga yang merupakan warisan secara turun-temurun dari kebiasaan kuno, dari zaman perjanjian lama, yang juga yang orang akan dapati dalam pembacaan yang kita baca tadi, dengan harapan agar supaya segala sesuatu yang diberikan, yang diwariskan ini yang akan dijaga, dipelihara,
ya tentu bicara tentang sikap karakter yang baik, sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, atau bicara tentang warisan sorgawi, yaitu bicara tentang kehidupan kekal, maka yang diwariskan ini hendaklah tentu akan melakukan hal tersebut. Sehingga dengan keyakinan bahwa warisan ini akan dimiliki. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita sebagai keluarga-keluarga Kristen, bahwa hal-hal yang sifatnya dasar persekutuan orang Kristen, yaitu baca firman, berdoa, persekutuan beribadah, kiranya ini tidak akan menjadi sesuatu yang pada akhirnya hilang di konteks kekristenan masa kini, yang bisa tergantikan dengan hal-hal yang sifatnya kecanggihan-kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memang realitanya bahwa generasi-generasi zaman sekarang, generasi-generasi masa kini kecenderungannya ke sana. Apalagi bicara tentang membawa Alkitab, karena dengan canggihnya teknologi sekarang, dengan sarana yang kecil ini dapat memuat berbagai-bagai aplikasi, termasuk aplikasi Alkitab, sehingga kecintaan terhadap firman dengan pergi beribadah, membawa Alkitab, sepertinya sesuatu hal yang sudah mulai ditinggalkan. Nintau apakah karena malu, mau bawa-bawa Alkitab, atau kayak mengganggu gaya, apalagi gaya sekarang mungkin dengan berpikir lebih praktis, sehingga seakan-akan membawa Alkitab menjadi sesuatu yang mengganjal, kurang modis mungkin. Padahal ini tentu merupakan dasar-dasar warisan yang harus ditanamkan, sehingga bukan cuma sekedar diturunkan, tapi bagaimana ini harus diajarkan secara terus-menerus, sehingga harapannya sebagai penerus-penerus gereja masa depan, hal-hal yang walaupun dikatakan anak zaman sekarang kalau sesuatu yang lama, jadul, kuno, ketinggalan zaman, kiranya ini tidak juga diucapkan kepada hal-hal yang sifatnya warisan turun-temurun dari zaman perjanjian lama ke perjanjian baru, bahkan juga di zaman sekarang ini. Nah, betapa pentingnya, sebagaimana tema berbicara tentang wariskanlah perintah Tuhan kepada anak, cucu, cicit. Berarti bicara kepada keturunan, bicara dalam lingkup keluarga, di mana orang tua mempertanggungjawabkan kehidupan kekristenan mereka dengan mempersiapkan keturunan mereka, generasi-generasi Kristen masa depan, yaitu dengan warisan iman. Nah, berangkat dari kitab Ulangan yang sudah kita baca bersama tadi, Ulangan 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20, dari kata ulangan itu sendiri pastinya kita akan berbicara tentang sesuatu yang sudah pernah disampaikan. Kata ulangan, jadi kalau sifatnya ulangan berarti kurang diputar kembali, disampaikan kembali. Tadi seakan-akan sesuatu yang sudah nyandak lagi up to date, kan? Tapi sesungguhnya bahwa kitab Ulangan ini adalah bagian dari kitab Taurat, 5 kitab yang orang bilang kitab Taurat, 5 kitab Musa, jadi Kejadian, Keluaran, Muhammad, Bilangan, Ulangan. Dan sementara Ulangan ini mungkin dari pengertiannya orang bicara tentang salinan hukum Tuhan, atau bicara tentang hukum kedua, bukan hukum yang baru, tapi sesungguhnya dalam kitab Ulangan ini adalah penyampaian kembali, menyangkut tentang
hukum-hukum, aturan-aturan, ketetapan-ketetapan yang telah Tuhan Allah berikan kepada bangsa Israel melalui Musa yang dipilihnya untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perbudakan. Sehingga konteksnya kitab Ulangan ini ya memang dalam konteks bangsa Israel generasi kedua. Kenapa disebut generasi kedua? Karena generasi pertama mati dalam perjalanan ini. Jadi memang generasi yang nyanda mengalami secara langsung bagaimana kehidupan di Mesir, perbudakan. Tapi generasi yang lahir dalam perjalanan ini 40 tahun bangsa Israel berjalan di padang gurun dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tetapi sesungguhnya disinilah bagaimana melalui firman ini yang di dalamnya bicara tentang nasihat khotbah dari Musa, ya memang ini saat-saat di mana Musa mau mati, ya. Jadi saat-saat terakhir tanggung jawab yang dimiliki oleh Musa sebagai pemimpin bangsa Israel yaitu untuk menasihati generasi baru ini atau bangsa Israel atau umat Israel ini agar supaya mereka tetap taat kepada Tuhan sekaligus mempersiapkan mereka sehingga ketika mereka memasuki tanah Kanaan mereka tetap identitas sebagai bangsa Israel, umat pilihan Allah, yaitu umat yang disendirikan untuk menjadi contoh, untuk menjadi pola bagaimana kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Sehingga kehadiran mereka di Kanaan tentu bukan dalam konteks di mana tanah kosong yang akan orang duduki, ada bangsa-bangsa lain. Sehingga melalui bangsa Israel ini orang-orang atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan menjadi percaya. Jadi betapa pentingnya mereka ini katakanlah digodok, diproses, dibentuk sehingga mereka benar-benar menjadi umat Tuhan yang hidupnya takut akan Tuhan, sehingga di saat mereka menduduki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan mereka tetap setia dan tidak menyembah ilah lain atau melakukan dosa di hadapan Tuhan. Nah, karena itu di awal pembacaan ini Musa mengatakan bahwa dengarlah, hai orang Israel, dengarlah, bahwa ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu ini adalah hal yang penting supaya kamu hidup. Nah, ini bicara hidup, bukan cuma bicara bernafas, tapi bicara di mana kehidupan umat ini hidup menjadi layak di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka memasuki negeri yang dijanjikan itu, mereka akan pula hidup. Bukan saja bicara hidup bekerja beraktivitas, tetapi juga mereka dapat menjadi berkat, kehidupan yang dapat menghidupkan orang lain. Ketetapan dan perintah Tuhan ini penting, yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Musa untuk disampaikan. Jadi bukan sesuatu hal yang hanya ucapan Musa saja. Apalagi kalau bicara sesuatu yang diulang seringkali membuat orang jenuh dan bosan. Sehingga pada ayat yang kedua di sini dikatakan, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Berarti ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah ini sesuatu hal yang pasti, yang harus menjadi dasar iman dari orang Israel. Jadi kalau bicara jangan ditambah, jangan dikurang, berarti ini bukan sesuatu yang hanya asal-asal saja, atau bukan bicara sesuatu yang hanya ucapan orang saja, tetapi ketetapan dan peraturan ini adalah perintah Allah, perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa ini. Karena ingat kejadian yang terjadi
di mana bangsa atau kamu sendiri telah menyaksikan 24.000 orang mati, bangsa Israel mati ketika kejadian Baal Peor. Baal Peor ini adalah suatu penyembahan berhala terhadap dewa kesuburan orang Moab. Jadi kejadian di Baal Peor ini di mana mereka dengan perempuan-perempuan Moab, orang-orang Israel, mereka melakukan satu persetubuhan dengan perempuan-perempuan Moab. Tuh, ini menyerupakan satu kekejian di mata Tuhan. Tuh. Jadi Musa kasih ingat, wanita saksikan sendiri bahwa bangsa Israel itu binasa. 24.000 orang mati karena ketidaktaatan mereka, melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ini satu hal yang kiranya tidak akan dilupakan, dalam pengertian agar supaya janganlah diulang lagi. Ini merupakan suatu pengajaran berdasarkan ketetapan dan peraturan yang telah diperintahkan oleh Tuhan Allah, bahwa sesungguhnya bangsa ini menjadi layak, bangsa ini menjadi berkenan di hadapan Tuhan, yaitu dengan memasuki dan menduduki tanah perjanjian adalah ketika mereka melakukan segala perintah dan ketetapan Tuhan ini dengan setia. Sehingga pada akhirnya mereka akan jadi disebut sebagai bangsa yang bijaksana, bangsa yang berakal budi. Tentu bicara tentang bangsa yang berhikmat, bangsa yang memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan, mengetahui secara persis, secara baik tentang ketetapan dan peraturan Allah, dan inilah yang harus benar-benar dilakukan. Sehingga pada ayat yang ke-7 dan seterusnya di situ, ayat 8, pertanyaan yang dikatakan, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat dengan bangsanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti semua hukum-hukum yang telah dibentangkan kepada bangsa ini. Artinya ini menjadi suatu kepujian, sekaligus juga menjadi suatu ungkapan kesaksian bahwa luar biasa. Bangsa besar ini menuju kepada bangsa Israel bukan hanya bicara tentang jumlah, bukan hanya bicara tentang hebat keperkasaan mereka secara fisik, tetapi sesungguhnya ini bicara tentang bangsa yang memiliki Tuhan Allah yang begitu mengasihi mereka, tapi juga yang memberikan ketetapan-ketetapan dan aturan-aturan yang adil kepada bangsa ini. Jadi bukan cuma sekedar cerita yang kemudian dikembangkan oleh orang bahwa bangsa ini hebat dan luar biasa dan sebagainya, tetapi bicara tentang nama besar bangsa ini adalah bicara karena mereka memiliki Allah yang hebat, yang luar biasa, dan juga Allah yang tetap berpegang kepada janji dan ketetapan-ketetapannya kepada bangsa ini. Tapi kemudian Musa yang menyampaikan, waspadalah. Kenapa? Kenapa bangsa ini harus waspada? Baik, artinya hendak mengingatkan, belajar dari perjalanan bangsa Israel ketika mereka diselamatkan, pada akhirnya juga mereka jatuh di dalam dosa, kembali diselamatkan, tapi kemudian mereka kembali juga jatuh di dalam dosa. Sehingga Musa mengingatkan bahwa ketika mereka ada di Horeb atau di Gunung Sinai, luar biasa suatu kejadian yang di luar nalar akal manusia, kejadian di mana Allah sendiri datang menjumpai bangsa ini dengan memberikan segala hukum-hukum aturan, yaitu ke-10 hukum Tuhan. Mereka hanya mendengar suara tapi tidak melihat rupa.
Mereka merasakan suatu kondisi keadaan yang benar-benar ngeri, tapi mereka tidak melihat wujud secara nyata. Artinya di lain sisi ini hendak menyampaikan betapa besar kasih Allah yang tidak melihat mereka, bahwa betapa berdosanya bangsa ini, ya toh, dorang kan melakukan sesuatu hal yang kecil toh waktu itu di Sinai. Dorang membangun sebuah patung dari emas anak lembu, toh, yang kemudian dorang pakai menari-nari, dorang bikin suatu upacara. Ini kan sesuatu kekecilan. Toh. Jadi katakanlah seperti api, tidak nampak wujud secara rupa di mana Tuhan Allah hadir di tengah-tengah bangsa ini tentu mau menunjukkan bahwa betapa nanti mereka akan binasa ketika Allah sendiri datang dengan rupanya menjumpai bangsa ini. Tapi juga hendak menyampaikan waspada di sini, juga hendak mengingatkan jangan-jangan ketika bangsa ini tidak melihat secara langsung kehadiran Allah dalam wujud rupanya, jangan-jangan akan menimbulkan keraguan. Keraguan kepada bangsa ini yang akhirnya ya pandang enteng, kembali lagi kepada sifat ketidaktaatan mereka, backing lagi pelanggaran, backing lagi dosa. Sehingga di bagian-bagian akhir pembacaan ini, bangsa ini diingatkan agar supaya dorang memelihara ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Hiduplah dengan takut akan Tuhan. Janganlah lagi melanggar dan melalaikan segala ketetapan-ketetapan dan perintahnya. Dan peganglah segala hukum-hukumnya, ke-10 hukum yang telah ia tulis dalam 2 loh batu. Ini menjadi aturan yang tentu merupakan perintah dari Tuhan yang harus dorang backing. Sehingga ketika bangsa ini diingatkan untuk waspada, jangan pada akhirnya dorang lupa, atau ya pemahaman itu kemudian kabur kembali, atau timbullah keraguan-raguan atau sifat ketidaktaatan. Kemudian bangsa ini diingatkan. Ayatnya yang ke-14. Di situ disampaikan, dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dan di tengah-tengah api. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, dan seterusnya. Kemudian hukum ini atau perintah ini diingatkan kembali oleh Musa. Dalam bentuk apapun, mau dia dalam bentuk laki-laki, mau dalam bentuk perempuan, mau dalam bentuk binatang-binatang, janganlah kemudian itu dibuat dan dipakai untuk pemujaan. Kemudian yang terakhir, jangan nanti kemudian lihat ke sana tuh bintang, bulan, dan segala benda-benda langit yang pada akhirnya itu dipakai sebagai sarana pemujaan, sebagai penyembahan-penyembahan dalam ibadah. Karena ingat, yang membuat itu, yang menciptakan itu adalah Tuhan Allah. Siapa yang menciptakan benda-benda langit, langit, bumi dan segala isinya, atau segala bintang, segala bulan, matahari? Ingatlah bahwa semua itu diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian dari mereka. Jadi, maka dari hal ini
Sesungguhnya sekali lagi dalam rangka di mana Musa hendak mempersiapkan generasi bangsa Israel atau generasi kedua yang tinggal senyandak lama dorang mau memasuki. Kalau orang baca di sebelumnya ini kurang mau menyeberang kok dorang ini kan, menyeberang tuh sungai Yordan dorang semua masuk kan? Tapi sesungguhnya lihat firman Tuhan ini betapa penting agar supaya ajaran didikan ini tidak hilang, baik secara logika, akal budi atau pengetahuan manusia terbatas kan. Ada satu waktu kita akan mengalami kelupaan, baik dari segi usia tua balupa atau jangan-jangan pura-pura lupa. Jadi perintah, aturan, ketetapan yang di dalamnya mengandung hukum, maka ini harus dipelihara. Bagaimana caranya? Kembali pada ayatnya yang ke-9. Pada bagian akhir bagian B di situ dikatakan, beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya. Itu menjadi landasan pengangkatan tema dalam perenungan ini. Jadi bagaimana caranya agar supaya ketetapan, aturan dan perintah-perintah Tuhan ini tetap terpelihara dengan baik? Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu segala ketetapan-ketetapan ini. Ini yang saya katakan tadi di awal, sebagai warisan kuno kan, yang telah ditanamkan, diturunkan secara terus-menerus. Bahkan kembali lagi secara langsung juga hendak menyampaikan betapa pendidikan iman, pendidikan Kristiani itu penting sekali tengah-tengah kehidupan keluarga, yang bukan hanya muncul di zaman ini, tetapi sejak dulu, sebagaimana konteks dari kitab Ulangan ini. Ya memang juga kitab Ulangan ini ditujukan kepada bangsa Israel di tahun 621 sebelum Masehi. Kalau orang baca dalam 2 Raja-Raja pasal 22 dan 23, ini pada saat pemerintahan Raja Yosia. Ketika Yosia hadir untuk membawa suatu pembaharuan dalam bangsa Israel yang telah hidup di dalam penyembahan-penyembahan berhala. Jadi ketika orang sedang menyimpang dangding di bait Allah, kemudian Imam Hilkiah mendapati ada gulungan kitab dalam bait Allah yang telah disimpan secara bertahun-tahun, yang kemudian ini dibacakan kembali kepada bangsa Israel, menjadi satu penegasan kembali sebagaimana apa yang disampaikan dalam kitab Ulangan ini, yang kemudian disampaikan kepada bangsa Israel di zaman Raja Yosia, yaitu hiduplah takut akan Tuhan sebagai bangsa yang tidak melakukan dosa, yaitu melakukan penyembahan berhala dalam bentuk apapun, dalam wujud apapun, agar supaya bangsa ini menjadi layak di hadapan Tuhan. Nah, kembali lagi dalam teks, ternyata bagaimana hal ini harus diwujud nyatakan dalam persekutuan-persekutuan kita sebagai orang percaya. Dalam hal ini betapa pentingnya peranan gereja dalam hal ini, konteks keluarga sebagai para orang tua, tentu yang dianggap memiliki posisi yang punya wewenang dalam hal mendidik, mengajar anak-anak, tapi juga yang dikatakan di sini sebagai orang yang bijaksana dan di sini dikatakan berakal budi, yang memiliki hikmat, memiliki pengetahuan yang baik dalam hal ini bicara tentang firman yang harus diwariskan, diajar, disampaikan, dididik secara berulang-ulang, supaya generasi kita ini menjadi generasi yang hebat dalam pengertian bukan hanya pandai secara ilmu pengetahuan,
tetapi menjadi generasi yang hidupnya takut akan Tuhan. Nah, karena itu tentu dalam konteks juga kita jemaat sekarang ini, artinya bicara tentang kehadiran kita, katakanlah baik sebagai Musa menjadi pemimpin atas bangsa Israel, tapi juga bicara konteks kita, ya menjadi Musa masa kini, bahwa kita memiliki tanggung jawab penuh dalam hal di mana orang hendak menyampaikan akan firman Tuhan yang tadi dikatakan tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangi. Berarti sebagai pemberita tentu kita memahami dengan betul, kita juga telah memaknai dengan betul dalam kehidupan kita, yang kemudian hal inilah juga yang kita sampaikan, mempersiapkan generasi yang akan memasuki tanah Kanaan. Maka demikian, kita percaya bahwa kita ada dalam masa di mana kita sedang berjalan hendak menuju kepada kehidupan kekal yang telah diberikan, yang merupakan suatu pemberian. Ini keselamatan ini sudah diberikan, sama kan di bangsa Israel kan sudah diberikan, orang sudah dikeluarkan dari tanah Mesir untuk menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang memang sudah dijanjikan yang akan dimiliki, diduduki oleh bangsa Israel. Demikian juga kita, keselamatan ini telah diberikan, bukan nanti orang mau usahakan dan upayakan, ini sudah diberikan. Tapi waspadalah, lewat firman Tuhan ini, sesuatu yang tidak kelihatan tapi orang dengar, firman ini berbicara, orang tidak lihat secara langsung kehadiran Tuhan Allah, wujudnya, tapi orang dengar firman. Orang tahu segala ajaran-ajaran yang sudah sampaikan, tapi waspadalah, jangan-jangan dengan pengetahuan kita yang hebat pada akhirnya kita mulai meragukan itu peran firman, kuasa firman di tengah-tengah hidup kita. Sehingga bagaimana caranya agar supaya kita tetap ingat, yaitu dengan secara terus-menerus hidup di dalam firman. Kita yakin dan percaya bahwa firman itu luar biasa. Dia bekerja atas kehidupan kita, dan dia yang membawa kita sehingga kita layak untuk menerima kehidupan kekal di dalam Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Sehingga sesuatu hal yang sangat baik dan penting dalam keluarga-keluarga Kristen itu bagaimana mempersiapkan generasi-generasi hebat kita di masa depan, sambil tentu orang merenungkan suatu kondisi keadaan kita yang ada terjadi di masa kini. Bukan sesuatu hal yang jauh di luar sana, tetapi itu sesungguhnya menjadi pergumulan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, bagi generasi-generasi kita yang telah jatuh di dalam dosa dengan melakukan berbagai-bagai satu tindakan kejahatan. Musa dia tidak berbicara bahwa itu bukan kita pe anak, tetapi ini adalah satu generasi kedua yang hendak dipersiapkan untuk menduduki tanah Kanaan, tapi juga jadi generasi yang dipersiapkan untuk menjadi berkat. Bagaimana dengan kita? Apa kita membiarkan dengan berpikir urus jok kita pe anak mah? Sementara di mana kehadiran kita sebagai gereja menyuarakan suara kenabian kita, bahwa ketetapan dan peraturan Tuhan ini sesuatu hal yang pasti, bahwa janji Tuhan bahwa mereka yang taat, mereka yang hidup, yang terus-menerus melakukan segala kehendak Tuhan, maka layak untuk menerima janji Tuhan. Nah, ini bukan sesuatu hal yang cuma sekedar janji. Sehingga caranya yaitu dengan ajarkan, beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Sesuatu hal yang benar tentang firman, tidak ada yang orang mau tutup-tutupi. Artinya orang hanya cuma mau bilang hidup itu bagus-bagus nih, dengar-dengaran,
supaya tungoni pe kehidupan masa depan berhasil. Tapi juga orang mesti mau bilang, kalau ngoni ndak takut Tuhan, sedangkan Tuhan ngoni ndak lia-lia saja toh. Ini orang tua toh. Jangan-jangan karena Tuhan ngoni ndak lia, ngoni ndak mau takut toh. Tapi ini sesuatu yang benar. Ketika hidup di luar Tuhan, apalagi melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketetapan dan aturan Tuhan, kebinasaan sesuatu hal yang pasti. Ingat, Baal Peor bukan cuma karang-karang, bukan cuma fiktif, tetapi itu merupakan suatu perlakuan ketidaktaatan, bahkan suatu kekejian yang dilakukan oleh umat di mata Tuhan, sehingga apa yang terjadi? Kebinasaan. Sehingga dengan menyampaikan secara benar, secara tegas, bahwa kalau memang backing sesuatu yang nyandak betul, orang tuanya ndak lia, tetapi Tuhan ndak lia-lia. Mungkin orang tuanya ndak mau catat itu, tetapi Tuhan, mata Tuhan itu tertuju kepada semua orang, termasuk kepada mereka yang melakukan kejahatan. Jadi kita tegaskan, bukan mau bikin takut, tetapi orang ajarkan, didik dan membawa mereka supaya orang hidup takut akan Tuhan. Dan memangnya tidak cuma 1-2 kali, karena juga dalam konsep pengajaran pendidikan iman dalam bangsa Israel yang dikatakan kan berulang-ulang. Dalam Ulangan 6, kala duduk, kala berdiri, kala bangun, berjalan, dalam segala hal, dalam segala aktivitas, bahwa firman itu menjadi hal yang mendasar. Firman bicara hal yang baik, hal yang tidak menipu, hal yang tidak melakukan kejahatan. Jadi perilaku kehidupan orang percaya dengan berdasarkan firman, yakin dan percaya bahwa apa yang dilakukan akan mendatangkan kebaikan. Sehingga dalam hal ini sebagai orang tua Kristen, pastinya bagi kita semua tidak ada yang berharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak memiliki masa depan. Berusaha dan berupaya agar supaya orang menjadi orang tua yang baik, bukan saja memfasilitasi segala kebutuhan pendidikan, kebutuhan jasmani, tetapi bagaimana kebutuhan iman mereka, supaya mereka kelak menjadi generasi yang layak untuk menerima jaminan kehidupan kekal di dalam Tuhan. Bukan cuma sesuatu yang diiming-imingi, bukan cuma sesuatu yang merupakan mimpi, tetapi bicara tentang kehidupan kekal adalah sesuatu yang pasti. Dan jelas-jelas kalau orang mulai melenceng dari jalan yang telah ditunjukkan Tuhan, maka kehidupan kekal, janji berkat itu sesuatu yang mustahil untuk didapati. Tapi kalau tetap setia, hidup di dalam Tuhan, maka yakin janji Tuhan itu hal yang tidak dapat diubah atau diganggu gugat oleh seorang manusia, satu manusia pun. Karena itu marilah dengan tekun kita selalu mengingat dan mengajarkan segala hukum Tuhan dalam setiap didikan kita, kasih sayang kita, perhatian kita kepada anak, cucu, cicit kita, kepada generasi kita. Sehingga kehidupan kekristenan itu hanya tidak bicara masa kini, tapi bicara masa akan datang, bahkan sampai Tuhan datang kembali. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, jemaat kasih Tuhan, para pelayan khusus yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita telah mendengarkan pembahasan oleh Ibu Pendeta Delsi Momonto Angkol. Dan saat ini jika ada dari Bapak Ibu pelayan khusus yang hendak lebih mendalami materi yang kita bahas di saat ini, dapat mengajukan pertanyaan.
Terima kasih atas kesempatan. Ada mungkin 2 atau 3 pertanyaan. Yang pertama, dalam ayat 16 dikatakan jangan membuat patung untuk disembah ya, kira-kira intinya begitu. Nah, kalau kita berkaca kepada Keluaran 20, jangan membuat patung dan jangan sujud menyembah kepadanya. Nah, apakah yang minta maaf, orang kan belajar bahasa asli ini. Apakah yang dilarang itu membuat patung atau membuat patung boleh tapi tidak boleh sujud menyembahnya? Karena kalau Keluaran 20 ayat 4 itu sudah tegas dikatakan jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Titik. Ayat 5, jangan kamu sujud menyembah kepadanya. Berarti seolah-olah kita ini dilarang untuk membuat patung dan kita ini dilarang untuk menyembah patung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan tema kita mewariskan firman kepada anak cucu kita. Nah, ini saya lihat ada fenomena yang unik. Nah, bagaimana kita akan menceritakan kisah kepada anak cucu kita sementara kita sendiri jarang baca Alkitab? Barangkali kita yakin Pelsus yang ada di Gemim ini tidak semua baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, kira-kira bagaimana kiat-kiat gereja untuk merangsang? Kalau dulu ada istilahnya sadar firman. Saya tidak tahu apakah sekarang itu masih bisa masih juga digaungkan. Karena itu sudah sebenarnya digaungkan beberapa periode yang lalu. Saya kira itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Tentu dalam Kusapa ini ada sharing ketika membaca Alkitab tadi dan mendengarkan penjelasan dari Ibu Pendeta. Ternyata ada yang harus diwariskan kepada anak, cucu dan cicit. Kalau tadi disebut bahwa Musa ternyata mewariskan selain firman dalam pengertian mengimankan Allah. Jadi Allah jangan ada tadi Allah lain dan sebagainya, tapi keteladanan. Jadi sama juga dengan penanya tadi, tuh orang tua mesti memberi warisan pada anak-anak teladan dia, teladan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ada unsur pendidikan, penanaman nilai kepada anak cucu cicit. Penanaman nilai kepada anak cucu cicit itu kadangkala tidak sampai pada tujuan karena berbagai situasi kondisi sehingga tidak capai. Nah, bagaimana mau mencapai itu sementara generasi baru yang muncul, dorangnya nak merasakan tuh penderitaan di Mesir, tapi dorang semua berhadapan untuk masuk ke Kanaan. Oleh sebab itu penanaman nilai itu harus tepat. Kalau tidak ada perubahan tingkah laku, bukan pendidikan. Jadi mesti ada perubahan tingkah laku. Nah, ini barangkali yang perlu ditanamkan nantinya dalam kita
khotbah-khotbah kita atau kunjungan kita ke kolom-kolom, itu nilai konkret merubah anak cucu cicit kita sehingga memiliki nilai-nilai tadi seperti yang diinginkan oleh Musa. Terima kasih. Bicara tentang membuat patung, artinya tadi saya sudah sentil sedikit tentang kejadian di Sinai, di mana ketika waktu itu bangsa Israel dorang melebur dorang pe emas, kemudian membuat patung anak lembu. Nah, itu dari sini kemudian Allah berfirman, memberi mereka ke-10 firman, termasuk dari itu artinya berangkat dari Keluaran 20, kemudian firman ini terus menerus berulang disampaikan kepada bangsa Israel. Berarti kan dari sebab DP akibat bahwa bangsa ini diberi ke-10 firman. Dasar dari membuat patung ini jelas sekali, bahwa karena dorang sujud menyembah kepada patung itu. Jadi kalau berangkat dari pertanyaan yang tadi dikatakan membuat patung, apalagi bicara kalau relief, biasa kalau di gereja-gereja ada relief, apakah dia dalam bentuk patung atau bisa juga dalam bentuk gambar-gambar. Kan pada dasarnya bukan didasari untuk menyembah dan beribadah kepadanya. Saya rasa itu yang penting di sini, sebagaimana juga yang baik dari Keluaran 20, tapi juga dalam pembacaan kita ayatnya yang pasal ayatnya yang ke-19 bagian akhir, di situ dikatakan, ketika dikatakan bahwa jangan membuat patung laki-laki perempuan dalam bentuk binatang atau dalam bentuk apapun juga, itu bagian akhir itu dikatakan sehingga apabila engkau melihat dan seterusnya engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya. Artinya ini dibuat untuk disembah dan beribadah kepadanya, itu yang tidak boleh. Jadi kalau cuma sekedar relief enggak apa-apa. Artinya itu dinilai sebagai suatu karya seni yang hanya dalam bentuk patung. Ada kan patung pahlawan untuk mengenang jasa-jasanya dan sebagainya. Dia kalau sesuatu yang dibuat kalau bukan untuk disembah dan beribadah kepadanya, saya rasa itu tidak apa-apa. Dan ketika juga orang membuat relief seperti ini kan bukan dalam rangka orang menyembah kepada patung itu atau relief tersebut. Dan kiat-kiat apa tadi seperti yang sudah disampaikan tadi dari Penatua kolom 10, artinya bicara tentang pendidikan merupakan hal yang mencakup baik formal ataupun informal. Formal itu di pendidikan di sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Informal itu dalam pendidikan keluarga, lingkungan atau gereja. Bahwa tidak hanya terbatas dari kata, ucapan, tapi juga bicara tentang teladan. Apalagi sekarang, Kang, artinya memang kalaupun ada suatu perubahan, harapan capaiannya akan ada perubahan. Tapi kalaupun tidak atau belum, kiranya tidak akan membuat kita berhenti untuk terus mendidik. Peranan kita apakah sebagai orang tua, orang yang lebih tua, pelayan khusus, siamas, penatua, pendeta, atau dalam hal ini gereja. Artinya kan gereja kan harus membawa kabar baik, membawa kabar sukacita, sebagaimana Tuhan Yesus hadir bukan kepada orang-orang baik,
bahwa basicnya orang semua orang berdosa. Sehingga demikian tentu motivasi kita untuk terus mendidik, mengajar, menasihati, memberi teladan, yaitu membawa orang supaya mereka hidup di dalam pertobatan. Nah, karena itu kiat-kiat kita ya seperti orang ibadah subuh, itu kan membaca Alkitab. Walaupun ya kadang ada hal teknis yang pada akhirnya tidak terlaksana, itu ibadah subuh, tapi itu kan menjadi kiat-kiat di mana orang juga mengajak orang tua, anak untuk orang duduk beribadah bersama. Ibadah keluarga juga bisa, pakai renungan-renungan keluarga, atau metodenya orang membaca Alkitab setiap hari dari Kejadian sampai Wahyu misalnya. Selain orang supaya mendapatkan pengetahuan tentang Alkitab, tapi juga orang menanamkan kecintaan terhadap Alkitab kepada anak cucu cece kita. Belum ada kata terlambat. Kalau Tuhan so datang, ya DP waktu so habis. Tapi selagi Tuhan masih memberi kita kesempatan, berarti tidak ada kata terlambat. Apalagi bicara tentang pendidikan, pembelajaran. Ada nenek-nenek bahwa ternyata sekian waktu ia tidak artinya tidak melanjutkan sekolah, tapi nanti dia ada kerinduan untuk kuliah, melanjutkan ke S2 sampai memperoleh gelar doktor pun di saat dia sudah di usia lanjut. Berarti tidak ada batas. Dalam pendidikan formal saja tidak ada batasan. Bahkan di pendidikan dasar diserukan, diajak, mari tuh anak-anak yang putus sekolah telah difasilitasi bagaimana supaya orang mendapatkan pendidikan yang layak. Tinggal peran tentu sebagai orang tua, bagaimana kita mensupport mereka, memberi dorongan. Sekali lagi tidak ada kata terlambat. Sedangkan Tuhan datang, Tuhan memberi pengampunan pak orang berdosa, apalagi mereka yang bicara putus sekolah atau bicara anak-anak yang ya mungkin karena sudah tidak sekolah, akhirnya orang jadi hidup dalam kehidupan bebas, jadi anak-anak yang nakal. Tapi kan jangkauan pelayanan gereja itu tidak terbatas dengan hal-hal yang seperti itu, dengan harapan bahwa akan ada perubahan. Maka DP waktu dalam jangka waktu panjang, pendek, atau bisa secara langsung orang melihat ada perubahan, tapi ya menunggu, tapi tetap dalam metode bahwa kehadiran kita sebagai gereja itu menjadi berkat, memberitakan kabar baik, itu salah satunya itu dengan metode pendidikan iman, bahwa tidak akan pernah ada batasan waktu, ruang dan waktu, baik dalam lingkup beribadah ataupun juga dalam lingkup lainnya. Gereja tetap terus berbicara tentang kabar baik bagi semua orang. Orang yakin dan percaya akan ada perubahan, karena tuh orang tidak sendiri, orang tidak bekerja sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang menuntun dan menolong kita. Dan yakin dan percaya mereka yang mau mendengar dan mau diubahkan, maka pasti akan ada harapan bagi generasi-generasi kita. Nah, oleh karena itu teman-teman pelayan khusus, bahkan kita semua tentunya melalui firman Tuhan ini, kita baik kita dinasihati, kita diingatkan, ataupun juga kita ditegur supaya kita tidak mengabaikan pendidikan dalam rangka untuk mewariskan warisan firman Tuhan kepada generasi kita. Kita tidak hanya sibuk dengan mempersiapkan warisan harta dan kekayaan, tetapi marilah juga kita mempersiapkan bagaimana orang dapat mewariskan warisan kehidupan kekal bagi generasi-generasi kita. Terima kasih.
Terima kasih. Saya barangkali yang pertama masukan saja, ataupun mungkin ada pendapat lain, tapi nanti yang kedua dan ketiga itu mungkin pertanyaan. Ayatnya yang pertama di situ disampaikan bahwa ditujukan kepada bangsa Israel. Jelasnya memang ditujukan kepada bangsa Israel. Nah, ada pemahaman kalau ini ditujukan pada bangsa Israel, ada pemahaman dari saudara-saudara kita yang lain bahwa ini kan for bangsa Israel, bukan torang. Tuh, ini kan untuk bangsa Israel. Nah, sekarang kita memahami bahwa bangsa Israel, seperti kata Pak Pendeta Andrio, memang betul itu khusus untuk bangsa Israel. Tetapi torang ini adalah bangsa Israel yang diadopsi. Artinya torang ini juga adalah termasuk dalam bangsa Israel untuk disampaikan kepada kita semua selaku bangsa pilihan Tuhan untuk melakukan segala ketetapan dan aturan-aturan yang Tuhan firmankan melalui Musa. Barangkali seperti itu, sehingga kalau kita ikuti dalam YouTube, banyak yang mempertanyakan hal-hal seperti ini. Itu kan for bangsa Israel. Nah, barangkali itu menjadi, atau mungkin ada pendapat lain dari Ibu Pendeta, nanti mungkin dijelaskan. Kemudian yang kedua, saya baca di kitab Ulangan ini ketetapan dan aturan yang ada. Kita coba urut ke belakang mulai dari pasal 1. Sebetulnya yang disebut sebagai aturan dan ketetapan itu apa? Apakah ke-10 firman Tuhan ataupun apa yang harus kita ikuti untuk kita wariskan kepada anak dan cucu kita. Kemudian yang ketiga, di ayatnya yang kedua. Ayat yang kedua itu di situ disampaikan, segala ketetapan yang aku sampaikan itu jangan kamu tambahkan, jangan kamu menambah-nambahkan atau mengurang-urangi, karena itu adalah firman Tuhan. Nah, kalau kita memahami benar ini adalah sebagai firman Tuhan untuk tidak ditambah-tambahkan dan tidak dikurang-kurangi, yang menjadi pertanyaan adalah, karena ini dalam perjanjian lama, kemudian ketika kita masuk dalam perjanjian baru sebagai janji firman Tuhan yang digenapi, ternyata di dalamnya itu ada yang ditambah-tambahkan. Contoh, akulah jalan kebenaran dan hidup, padahal yang ada di, katakanlah di ke-10 firman itu yang tercantum di dalam ketetapan dan aturan itu. Bagaimana pendapat dari Ibu Pendeta menyangkut hal ini? Karena kalau orang baca semua ini kitab perjanjian baru itu kadangkala memang sangat bertolak belakang dengan apa yang orang baca di perjanjian baru. Contoh seperti kitab Ulangan ini. Ini ayat 2 ini menjadi satu ayat yang menjadi pegangan bagi saudara-saudara kita yang di sebelah. Orang pakai sekali ini ayat ini. Kalau orang tidak tahu memahami ini ayat 2 ini, maka kadang-kala orang hilang keyakinan dan kepercayaan. Banyak contoh yang karena dengan ayat 2 ini sampai dia mulai, iya betul Kang, kiapa ada tambah-tambah dan kiapa ada kurang-kurang. Nah, itu seperti itu. Jadi bagaimana pendapat Ibu Pendeta menyangkut hal ini ketika itu dikaitkan dengan kedatangan Yesus Kristus yang orang imani sebagai juru selamat di dalam kehidupan orang semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita bicara tentang firman, tentang Alkitab, tentu tidak sepotong-sepotong, Kang. Jadi konteks ini kita belajar dari konteks bangsa Israel. Tetapi bicara tentang persekutuan umat Allah, artinya berangkat dari, ya memang konteksnya dari sejarah perjalanan bangsa Israel. Tapi juga kita tidak lupa bahwa karya penyelamatan Allah itu sifatnya juga universal. Dan bagaimana juga Tuhan
memakai bangsa lain untuk menyelamatkan bangsa Israel itu sendiri. Sehingga memang ada konteks-konteks lain di mana yang kita pahami berangkat di mana orang hendak belajar apa maksud dari pembacaan firman Tuhan ini. Ya, dalam hal ini kita berangkat dari kitab Ulangan, bicara belajar dari konteks bangsa Israel. Benar firman Tuhan bilang bahwa ini ditujukan kepada bangsa Israel. Tapi kan dalam pemahaman di bagian firman kita telah memahami bahwa sesungguhnya Allah itu mengasihi semua orang yang percaya. Jadi di saat orang telah memahami itu, yang kemudian lantas kita kembali kita belajar tentang berangkat dari perjanjian lama, itu orang tidak melupakan itu. Sehingga tidak menganggap bahwa ternyata firman ini cuma ditujukan kepada bangsa Israel. Sementara bagaimana nanti ketika di konteks lain justru Allah memakai bangsa lain untuk menyelamatkan bangsa Israel. Misalnya ketika bangsa Israel mengalami pembuangan di Babel, bahwa justru Allah memakai raja orang Persia ketika mengalahkan Babel, kemudian melalui raja Persia, Raja Kores, yang menyampaikan aturan yang mengatakan bahwa bangsa Israel dia boleh pulang kembali ke Yerusalem, dikembalikan segala dorang pe. Jadi di saat orang hendak memahami bahwa orang tidak melupakan bahwa sesungguhnya Allah itu sifat kasihnya universal. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan belajar dari bangsa Israel, artinya kita sudah memposisikan bahwa orang adalah umat yang menyembah Tuhan Allah Tuhan Allah dari bangsa Israel dan yang disembah oleh nenek moyang. Jadi mau bilang menyembah Tuhan Allah yang sama. Jadi kita tidak mau mengatakan bahwa kita ini bangsa Israel, tetapi sebagai bangsa yang dipilih, sebagaimana kita juga sebagai gereja masa kini, bahwa kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dan memasuki terang Kristus. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa kita pun adalah hamba-hamba Tuhan, adalah orang yang dipakai juga, dipersiapkan oleh Tuhan untuk hidup menjadi berkat, sebagaimana yang dilakukan oleh Musa kepada bangsa Israel, memberi firman, mengajarkan segala ketetapan-ketetapan dan aturan-aturan dan hukum-hukum ini kepada bangsa Israel untuk dilakukan dengan setia. Selanjutnya dikatakan ditambah, dikurang, ini dimaksud tidak diubah dalam pengertian sesuatu hal yang menjadi salah dan keliru. Ketika Tuhan bilang jangan menyembah Allah lain di hadapanku, janganlah dirubah, dia bilang boleh, wah kalau dalam begini-begini kok boleh. Dalam perjanjian baru juga tidak ada, bukan dalam rangka diubah, ditambah dalam hal menjadi berubah, menjadi pemahaman yang keliru. Kalau begitu orang menganggap bahwa Yesus mengubah, sementara tidak ada yang diubah, tetapi digenapi. Firman Tuhan itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Sehingga saya pikir tidak ada yang dapat dipakai oleh ayat-ayat lain. Hanya kita belajar dari konteks, dari latar belakangnya bicara tentang apa. Tapi kemudian juga dalam hal ini, sebagaimana Tuhan Allah yang kita sembah, itu juga Tuhan Allah yang telah mengerjakan karya penyelamatan bagi bangsa Israel, sehingga mereka boleh keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Dan berangkat hukum Tuhan ya memang berangkat dari ke-10 hukum Taurat, yang kemudian itu semakin dijabarkan, kurang dan lebih ini maksudnya bukan berubah, intinya berubah, enggak. Itu kan juga yang disampaikan di sini, berangkat juga dari hukum Taurat.
Jangan membuat patung. Kalau tadi bilang cuma patung, tapi kemudian dalam pembacaan kita dikatakan menyerupai, mau dalam bentuk laki-laki, mau dalam bentuk perempuan, mau artinya sudah dalam semakin penegasan, semakin spesifik. Jangan-jangan karena Tuhari bilang jangan membuat patung, akhirnya bangsa Israel bikin patung lembu. Anggap boleh kok bikin patung lembu. Artinya dari hukum itu sendiri tidak ada yang berubah. Dalam penegasan dan penyebaran itu, penjabarannya itu yang semakin spesifikasi, lebih konkret, dengan contoh-contohnya yang lebih konkret. Seperti itu. Dan tadi juga ditambahkan, saya tambahkan di sini, itu bicara juga tidak ada ketika orang hendak menyampaikan atau mengajarkan sesuatu halnya sifatnya firman. Orang juga boleh baca dalam pasal 6 ayat 10 ayat 20 sini bilang begini. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, tadi kan bicara bangsa yang ini kan tidak mengalami itu di Mesir dan sebagainya. Apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Ayat 21. Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Jadi ini tentu hendak mau menanamkan satu ajaran yang benar, yaitu dasarnya dari hal yang benar. Janganlah dari sesuatu yang fiktif, hanya sifatnya humor. Kadang-kadang kan begitu, kayak apa dia bilang, mob. Opak dulu kalau zaman perang begini dan begitu. Artinya cuma cerita yang joke, cuma lelucon, cuma hanya cerita humor, cerita mob. Tapi kalau bicara tentang hal yang sifatnya didikan dan ajaran, dari sini juga mau bicara tuh tidak ditambah-tambahkan, tidak dikurang-kurang, adalah sesuatu hal yang benar, yaitu bicara tentang firman, tidak berubah menjadi sesuatu hal yang pada akhirnya itu keliru, sesuatu hal yang salah. Jangan berdusta. Kalau orang datang cari pak mama atau cari pak papa, bilang mama ada keluar, misalnya. Bicara jujur, tapi dengan dasar yang berdusta, dari dasar yang tidak baik. Mau ajar pak anak untuk patuh pak orang tua. Situ kan mau bilang anak kan mesti dengar pak orang tua ya. Tetapi yang dia mau sampaikan adalah sesuatu yang tidak jujur. Contoh, itu kan mungkin tertawa, lawak-lawak. Jadi kalau dari sini tentu firman hendak menyampaikan kepada kita bahwa bicara tentang pengajaran, artinya warisan tentang iman, itu firman. Dan tidak ada yang dirubah, baik dari perjanjian lama maupun ke perjanjian baru. Tetapi apa yang disampaikan dalam konteks perjanjian lama itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Bahwa dari keseluruhannya itu sobeking, tapi ternyata bicara tentang kasih itu berangkat dari hati. Jadi mungkin orang bilang kita sobat ibadah, kita hendak membunuh sama dengan pembunuh, kita tidak mencuri, kita tidak mengingini dan sebagainya. Tapi pada akhirnya dalam hati menyimpan iri, dengki, sama tadi sudah dikatakan, apa artinya? Nah, itu belajar dari hukum kasih yang artinya tidak menghilangkan unsur dari hukum Taurat itu. Yesus kan tidak bilang seilang tuh hukum Taurat, tidak ada yang dihapus, tapi digenapi. Semua itu dilakukan dengan kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasih kita kepada Allah itu harus nyata, baik kasih kita kepada sesama, tapi juga kasih kepada seluruh ciptaan Tuhan. Tidak ada yang dikurang-kurangi, tidak ada yang juga ditambah-tambahkan menjadi tidak benar. Seperti itu, terima kasih. Kita akan mendoakan persembahan kita dan sekaligus doa penutup yang akan dipimpin oleh Diaken Kolom 3 Bapak Heri Landang. Saya undang kita untuk berdiri.
Mari berdoa. Mengucap syukur kami ya Allah oleh karena penyertaan kasih-Mu malam hari ini kami boleh diberikan pencerahan tentang firman Tuhan. Biar kiranya apa yang boleh kami pelajari malam hari ini boleh kami bagikan bagi anggota jemaat di masing-masing kolom kami. Kami mengucap syukur oleh karena penyertaan-Mu kami boleh memberikan persembahan. Biar kiranya juga persembahan yang boleh kami berikan pada malam hari ini benar-benar akan digunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di jemaat kami. Bapa di surga, demikian juga ketika kami akan kembali ke rumah masing-masing. Mari Engkau tuntun langkah kami, tibakan kami di rumah kami dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Biarlah kami boleh berjumpa dengan orang-orang yang kami cintai, kami kasihi, membawa shalom dan damai dari Allah. Inilah doa kami Bapa, berkati pembawa firman, bahkan pembawa materi pada malam hari ini, agar mereka juga boleh diberikan tuntunan untuk tetap setia melayani Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah program kunjungan, sharing, dan pengembalaan saat ini telah berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Pendeta Delsi Angkol STH MSI dan juga Pendeta Andrio Maksru Awi STH yang sudah menjadi pembicara, menjabarkan materi. Terima kasih kepada Pelsus Rayon 1, Pelsus yang boleh mengambil bagian saat ini, rekan-rekan multimedia, dan juga pegawai gereja Kostor yang boleh mengambil bagian dalam program Kusapa saat ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.